Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan penelitian pendidikan kita ya. Nah, kita lanjutkan materi kemarin. Ini saya share materinya. Nah, ini materi kita hari ini. Ya, masih seputar pengantar ini ya, pengantar pendidikan, penelitian pendidikan ya. Nah, kita ingat sejenak ya, ini tentang beberapa hal yang terkait dengan penelitian secara umum. Pertama ini jenis pendidikan ya, jenis penelitian ya. Ya, mungkin di mata kuliah yang lain, mata kuliah metodologi, penelitian kualitatif dan kuantitatif ini sudah Anda pernah menerima ini ya, tapi kita ingat sejenak ini ya, kita ingat kembali ya. Ya, beberapa jenis penelitian bisa kita pilih-pilih menjadi beberapa sudut pandang ya, dari beberapa sudut pandang. Yang pertama berdasarkan pendekatannya ya, atau paradigmanya ya. Ini ada penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif. Kemudian berdasarkan fungsi dan tujuannya, ada penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian evaluasi, dan penelitian pengembangan. Berdasarkan jenisnya, jenis metodenya ada survei, korelasi, komparasi, eksperimen, action research, dan grounded research. Ini pembagian jenis penelitian secara umum ya. Kuantitatif ini yang terkait dengan data-data angka-angka ya, yang nanti analisisnya dengan analisis statistik ya. Kualitatif ini data-data kualitatif ya, jadi data-data kata-kata, kalimat-kalimat ya, data tertulis ya, yang sifatnya kualitatif ya, non angka. Dan analisisnya nanti juga dengan analisis kualitatif ya, bukan analisis statistik. Nih, pendekatannya ya, atau paradigmanya ya. Kemudian fungsinya dan tujuannya, ada penelitian dasar, ini biasanya penelitian yang bertujuan untuk menemukan sebuah teori, menemukan teori baru. Ya. Ini fundamental research ini, penelitian dasar ya, biasanya itu ya, menemukan sebuah teori baru atau model baru ya, atau konsep baru. Gitu. Itu adalah penelitian terapan. Ya. Ini jadi menerapkan sebuah teori, ya, sebuah model atau sebuah konsep ya. Ini bisa kelanjutan dari penelitian dasar ya. Setelah ditemukan hasil penelitian dasar kemudian diterapkan. Jadi penelitian terapan. Jadi implementasi atau penerapan dari sebuah atau dari hasil penelitian dasar. Dan penelitian evaluasi. Ya. Ini penelitian melakukan penilaian terhadap sesuatu ya, suatu objek tertentu ya. Nah, misalnya kalau di bidang pendidikan ada kebijakan di bidang pendidikan ya, nah, itu dievaluasi bagaimana sih kebijakan ini ya berjalan atau tidak, ya. Itu bagaimana implementasi kebijakan ini berjalan efektif atau tidak, ya. Itu bisa dilakukan penelitian evaluasi kebijakan misalnya. Kemudian berikutnya penelitian dan pengembangan atau research and development ya, atau sering disingkat dengan R&D. Nah, ini sifatnya melakukan pengembangan. Jadi misalnya kalau di dunia pendidikan itu ada banyak teori ya, ada banyak model-model pembelajaran itu ya. Nah, itu penelitian pengembangan ini ingin mengembangkan model yang sudah ada gitu misalnya. Model-model yang sudah ada itu kemudian dikembangkan menjadi sebuah kreasi model baru misalnya. Ya, misalnya kalau di dalam pembelajaran ada metode diskusi ya, ada banyak ya. Kemudian di metode itu dikembangkan ya dengan sebuah variasi baru ya.
diskusi dengan metode lainnya, atau dikembangkan dengan metode lainnya. Mendiskusikan tentang kisah pahlawan misalnya. Kan ada dua metode ini, metode diskusi dan metode kisah, ya, metode cerita. Ini dua ini digabungkan misalnya, dikembangkan menjadi sebuah model baru ya, model baru pembelajaran. Itu namanya research and development ya. Kemudian berdasarkan jenis metodenya ada korelasional, ini penelitian yang mencari hubungan ya antar variabel, antara dua atau lebih variabel ya. Kemudian tentang hubungan ini. Kemudian penelitian komparasi, membandingkan dua variabel atau lebih ya, membandingkan. Kemudian eksperimen, ini penelitian dengan uji coba ya, dengan melakukan eksperimen ya. Kemudian action research, penelitian tindakan. Contohnya misalnya participatory action research ya, atau PAR ya. Ini banyak digunakan di masyarakat ya, PAR, participatory action research. Ini biasanya terkait dengan isu-isu masalah sosial di masyarakat ya, PAR. Jadi misalnya di kalangan petani ya, misalnya ya, para petani ya, itu mereka sudah punya kelompok tani ya. Tapi kalau kemudian kelompok tani ini tidak bisa mengembangkan produk-produk pertaniannya atau meningkatkan hasil pertaniannya ya. Nah, bagaimana, ada masalah apa ini di situ ya. Nah, sehingga kemudian peneliti masuk ke situ dan melakukan aksi bersama para petani ya, dengan secara partisipatif ya, ikut terlibat di dalam proses kelompok tani itu ya, dan kemudian melakukan suatu aksi bersama ya, apa yang penting dilakukan untuk meningkatkan produktivitas para petani saya. Ini namanya PAR ya, partisipasi action research. Nah, kalau di dunia pendidikan ya, action research-nya ini misalnya ya PTK ya, penelitian tindakan kelas ya. Ya kan, ada aksinya, ada tindakannya ya, tindakan kelas ya, di kelas ya. Kemudian grounded research ya, ini penelitian yang membangun teori dari bawah ya. Jadi teori itu dibangun dengan dia mengumpulkan data-data dari lapangan, yang kemudian dari data-data yang diperoleh dari lapangan kemudian dikerucutkan menjadi sebuah bangunan teori tertentu ya, namanya grounded research ya. Penelitian dari bawah ya, untuk membangun sebuah teori ya. Nah, ini tadi berdasarkan pendekatannya ya, ada kuanti, ada kuali ya. Nah, ini biasanya kalau kuanti ini paradigmanya adalah positivistik ya, dari paradigma ilmu eksakta ya. Ilmu eksakta biasanya ilmu pasti ya, yang diadopsi menjadi atau ke dalam dunia penelitian ya, sifat positivistik ya, melibatkan angka-angka, hubungan variabel ya, analisis dengan angka-angka ya, dengan statistik ya, analisis statistik ya. Ada juga yang menggunakan eksperimen ya, percobaan, uji coba gitu ya. Kemudian kalau kualitatif ini lebih bersifat naturalistik ya, dengan setting ilmiah ya, ada setting alamiah ya. Jadi fenomena apa yang ada di masyarakat secara alamiah itu kemudian diteliti ya, digali datanya, kemudian ditafsirkan, diinterpretasi ya. Ini punya makna apa sih ya fenomena ini gitu ya. Atau realitas ini bagaimana menafsirkan sebuah kenyataan, sebuah realitas di masyarakat ya. Jadi dari latar belakang yang alamiah yang terjadi di masyarakat kemudian ditafsirkan ya, diinterpretasikan ya. Ini kualitatif ya. Kemudian ada juga penelitian yang mencoba menggabungkan antara kedua pendekatan itu ya, yang sering disebut dengan mixed method ya, pendekatan gabungan ya antara kuanti dan kuali ya. Jadi dua-duanya digunakan ya, statistik juga digunakan, kemudian analisis kualitatifnya juga dipakai ya, sehingga gabungan ya. Nah, ini penelitian yang sudah lebih rumit ini ya. Nah, ini biasanya digunakan oleh mereka-mereka yang sudah jenjang pendidikan di
S2, S3 itu ya. Nah, penelitian kuantitatif ini bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu antara korelasional dengan kausal komparatif ya, atau komparatif ya. Nah, kalau yang korelasional ini adalah penelitian yang berusaha untuk melihat apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian bagaimana kekuatan hubungan itu ya, atau signifikasi dari hubungan itu ya. Dan selanjutnya memprediksi ya, berdasarkan pada kuat lemahnya hubungan itu kemudian diprediksi, melakukan prediksi. Variabel yang dipilih didasarkan pada teori yang dibangun terdahulu ya, sehingga arah pertalian yang diharapkan dapat diasumsikan. Jadi dasar pengambilan teori pada penelitian ini itu adalah ya teori yang dibangun misalnya di bab 2 ini biasanya ya. Itulah yang nanti akan dijadikan sebagai variabelnya ya. Nah, jadi contohnya ini ya. Jadi korelasi antara motivasi belajar sejarah dengan prestasi belajar siswa. Nah, ini teori yang dibangun ya dari variabel. Ya. Nah, variabelnya apa ini? Motivasi belajar. Berarti teorinya adalah teori motivasi. Kemudian prestasi belajar, ya. Teori tentang prestasi. Nah, variabelnya ya dibangun dari situ, ya. Dari dua teori itu ya. Jadi, variabel motivasi. Motivasi itu apa? Indikatornya apa? Dan prestasi itu apa? Indikatornya apa? Ada hubungan antara motivasi dengan berbagai indikator itu dengan prestasi dengan berbagai indikatornya juga ya. Ada hubungan, dikorelasikan. Ada kaitannya enggak? Ada hubungannya enggak ya? Kemudian ada hubungannya. Terus sejauh mana kekuatan hubungan itu ya? Signifikan, sangat kuat atau tidak begitu kuat ya? Ini akan diteliti ya dengan penelitian korelasional. Nah, berikutnya adalah penelitian kausal komparatif ya. Ini untuk menyelidiki hubungan sebab akibat yang mungkin terjadi dengan cara mengamati akibat yang ada ya, dan mencari kembali faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebabnya ya. Ini hubungan apa ya? Komparasi, membandingkan gitu ya. Kalau tadi menghubungkan, ini membandingkan ya. Contoh adalah studi komparasi profesionalisme guru ditinjau dari latar belakang pendidikan. Jadi bagaimana profesionalisme seorang guru sejarah ditinjau dari latar belakangnya. Ada guru sejarah yang latar belakangnya dari pendidikan sejarah. Ya. Ada guru sejarah yang latar belakangnya dari sejarah murni misalnya. Atau kemudian dibandingkan ini. Lebih profesional yang mana ini? Antara guru sejarah yang latar belakangnya adalah pendidikan sejarah dengan guru sejarah yang latar belakangnya adalah dari pendidikan sejarah murni ya, ilmu murni ya. Itu dibandingkan, jadi mengkomparasikan. Nah, ini ciri-ciri pokok dari komparasi ya, bersifat ex post facto ya, loh. Jadi setelah ada fakta, ya. Setelah data itu dikumpulkan ya, peneliti mengambil satu atau lebih akibat dan menguji data tersebut dengan penelusuri kembali ke pasal apa faktor yang menyebabkan saling keterhubungan dan maknanya. Ya, kemudian variabel, jenis-jenis variabel ini dalam penelitian kuantitatif ya tadi ya, baik korelasi maupun komparasi ya. Nah, ada variabel dependent atau variabel terikat ya, atau variabel tidak bebas ya. Berarti variabel yang dipengaruhi ini ya, terikat ya. Kemudian variabel independen ya, atau variabel bebas ini, berarti variabel yang mempengaruhi. Dan variabel kontrol yang melakukan kontrol terhadap variabel yang lain ya, dan variabel moderator ya, atau variabel antara. Ini beberapa jenis variabel ya dalam penelitian kuantitatif ya. Nah ini variabel kontrol adalah variabel yang ikut mempengaruhi variabel terikat dan pengaruhnya dikontrol atau dinetralisir ya. Ya, variabel yang mengkontrol variabel lain gitu ya. Contohnya adalah jika hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif antara motivasi dan prestasi ya.
kita dapat mengambil kesimpulan bahwa motivasi berpengaruh terhadap prestasi. Itu kesimpulannya. Ya. Padahal kita sadari bahwa variabel IQ misalnya itu juga berpengaruh terhadap prestasi. Oleh karena itu IQ ya hendaknya juga menjadi satu variabel yang bisa untuk mengontrol ya. Dalam ini adalah variabel IQ ya. Itu disebut dengan variabel kontrol. Jadi tidak selamanya siswa yang prestasinya itu motivasinya itu tinggi, itu kemudian prestasinya juga tinggi juga. Belum tentu ya. Ada faktor lain. Itu faktor IQ misalnya. Faktor kecepatan daya tangkap menerima pelajaran misalnya. Itu adalah variabel kontrol. Ada variabel moderator, yaitu variabel lain yang dianggap berpengaruh terhadap variabel terikat, ya, tapi tidak punya hubungan pengaruh utama ya. Misalnya ketika kita menguji hubungan antara motivasi dan prestasi, maka jenis kelamin ikut diperhitungkan dalam hubungan tersebut. Dalam hal ini jenis kelamin adalah variabel moderator. Ya, ada pengaruhnya, tapi itu bukan pengaruh utama. Ya. Misalnya, biasanya sama-sama punya motivasi tinggi, tapi antara laki-laki dan siswa dan perempuan, ya, ternyata ada perbedaan. Motivasinya tinggi, tapi yang perempuan ini biasanya lebih tekun, lebih ulet ya, lebih rajin ya. Laki-laki mungkin kurang ya, walaupun motivasinya tinggi, ya, nah, biasanya kalah ulet dengan perempuan ya. Perempuan ada kesempatan sedikit saja digunakan untuk belajar ya. Kalau laki-laki kadang-kadang ya motivasi sudah tinggi, tapi ya kadang-kadang kurang bisa memanfaatkan kesempatan atau ya peluang-peluang untuk ya, belajar itu ya. Ini misalnya itu ya, itu namanya variabel moderator ya. Nah, sekalipun itu tidak punya pengaruh yang menjadi pengaruh utama ya. Nah, ini gambarannya ya, variabel bebas, variabel antara, variabel terikat ini ya. Sini variabel antara ya. Ini bisa apa ya? Ya tadi bisa banyak ya, termasuk jenis kelamin misalnya. Ya, yang biasanya langsung berpengaruh ya ini ke sini ya. Ya ini tidak jadi pengaruh utama ya. Ya begitu kira-kira materi kita hari ini ya. Ya. Masih secara umum ya tentang penelitian. Nah, nanti lebih teknis akan kita pelajari di lain kesempatan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.